Oke, halo semuanya, sobat CTM. Waduh, akhirnya kita berkesempatan untuk melanjutkan podcast ini lagi ya, dulur. Oke, untuk episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang ibu ya teman-teman, karena di episode 5 ini nanti akan tayang bertepatan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember ya. Bicara soal ibu, ini adalah sebuah hal yang mana kalau kita bicarakan terkait kebaikannya nggak akan pernah habis dulu. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh ibu kita khususnya, itu memang semuanya tak lain adalah untuk kebaikan kita sendiri sebagai anak tentunya ya. Cuman nggak semua anak menganggap apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sebagai hal yang menguntungkan atau bermanfaat bagi si anak itu sendiri. Nah, kalau dari aku sendiri sih, jadi sebenarnya aku ini bisa dikatakan sebagai anak yang dibesarkan dari keluarga yang cukup keras ya, cukup disiplin, sangat mengutamakan ketepatan waktu dalam melakukan sesuatu. Terus habis itu secara nggak langsung menuntut anaknya untuk bisa benar-benar mandiri, tidak apa ya, istilahnya itu gak jaga wong tua tok ngono. Apalagi kalau aku sendiri kan di sini sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, jadi ya memang treatment setiap anak itu beda-beda dalam satu keluarga. Kalau anak pertama pasti caranya seperti ini, anak kedua, anak ketiga treatmentnya pasti berbeda. Pun dengan keluarga lain pasti juga berbeda. Cuman intinya kembali lagi yang dilakukan orang tua itu memang pasti untuk kebaikan anaknya. Yang terpenting itu. Tapi memang dari kecil sudah dituntut mandiri dengan sistem didikan yang lumayan keras, banyak punishment-nya. Dulu memang kalau diingat-ingat semasa kecil itu banyak mungkin hal-hal yang kita tidak sepakat dengan pilihan orang tua. Oh, aku maunya ini, aku maunya ini. Mulai dari yang sesimpel kita pengen ini tapi ternyata nggak diturutin sama orang tua, sama ibu, karena nggak sesuai kebutuhan, tapi seringkali kita merengek. Nah, hal itu seringkali terjadi bahkan ketika kita akan memilih sekolah, biasanya apa yang kita inginkan itu berbeda dari pandangan orang tua, dan pandangan orang tua dari ayah dan ibu itu bisa juga berbeda. Biasanya kalau dari ayah lebih memikirkan kualitas pendidikan seperti ini dan lain sebagainya, tapi kita biasanya lebih condong ke hal yang kita suka. Maksudnya katakanlah memilih SMA atau SMK. Nah, biasanya kan ada yang ingin lebih fokus ke SMK karena punya skill di bidang tertentu. Pun ketika kita masuk SMA biasanya juga ada beberapa pilihan, entah masuk IPA atau IPS. Nah, itu biasanya ada perbedaan pendapat seperti itu. Dan biasanya sosok ibu itu yang bisa menjadi penengah antara kita sebagai anak dan ayah biasanya. Kalau aku sih seperti itu yang sering saya rasakan. Terus selain itu, ibu itu bisa menjadi sosok yang mendinginkan suasana ketika
kita ada masalah, mungkin entah di sekolahan atau di luar sekolahan, itu kebanyakan yang membereskan masalah anak itu ibu menurutku, karena mungkin ayah lebih fokus untuk mencari nafkah ya. Jadi selama ini nilai afeksi itu lebih terasa dari sosok ibu atau nilai kasih sayang itu sendiri. Tapi hal itu nggak ditunjukkan secara gamblang. Jadi waktu itu cara menunjukkan kepedulian orang tua, ibu khususnya, terhadap aku sebagai anak itu lebih banyak memberikan aturan-aturan. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Kalau bisa kamu pilih ini, pilih ini, pilih ini. Memang waktu itu aku pribadi merasanya lebih banyak lebih banyak mempertanyakan kenapa pilihanku dibatasi, kenapa kita nggak boleh melakukan hal ini, hal itu. Bahkan dulu sering terjadi ketika, ini cerita lucu ya, lucu menurutku ya, nggak lucu ganggu ya kamu. Jadi misalkan kita lagi nongkrong ngopi sama temen lah, aja ngopi pas SMA, pas sekolah, kan wajar aja ngopi nggak mulai jam 9 mendukul, kita jam 9 ke atas masih asik ngopi, ngono wajar lah, kan remaja. Nah ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 ke atas, itu otomatis itu sudah menelpon. Dulu zamannya ya telepon sih, SMA ya telepon, nggak telepon SMS lah gak salah. Pokok langsung menghubungi lah. Nanti ae kok sik durung mulai, wis jam piro iki bla 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 bla. Pokok intine ora mulai. 1-2 kali mungkin aku ngerasa oh ya wajar. Tapi kadang lama-kelamaan mulai risih, kok dikumpul terus ngono. Padahal kalau kita melihat yang lain ya tidak seperti itu treatmentnya. Ya pemikiran remaja lah, wajar. Dan itu berlanjut sampai kuliah, itu masih ada hal-hal seperti itu. Sempat jadi kayak bahan bercandaan, terus gampang sih golek ya ngene-ngene. Cuman ya wis kayak santai guyonan, ya gak apa-apa. Jenenge wong tuwa sayang karo anake ya berarti digoleki. Lek kon gak digoleki berarti kon dumbar yo. Bahkan gak mulai, bahkan apa belakang nanti gak ngarep lagi, berarti kan dumbar. Terus habis itu setelah kuliah lulus kerja baru secara treatment berbeda. Dan aku sendiri di dalam keluarga itu lebih ke tipikal memang tertutup ya, jadi dari dulu memang tertutup, dan itu berlaku juga ke orang tuaku, jarang terbuka. Maksudnya mungkin terbuka ke hal-hal yang umum. Kalau masalah pribadi itu jarang sih, selama masih sekolah kuliah itu jarang bahas personal, lebih ke mungkin teknis kuliah atau hal-hal di luar lah. Terus habis itu setelah lulus bekerja baru mungkin waktu itu bisa lebih terbuka dengan orang tua, dengan ibu khususnya. Jadi lebih banyak cerita, karena ketika sudah bekerja treatment dulu semasa masih sekolah, masih kuliah itu mulai berkurang. Maksudnya batasan-batasan itu mulai nggak ada, bukan nggak ada sih, lebih longgar. Batasan-batasan dulu yang awalnya diterapkan waktu masih sekolah, sekarang waktu kerja itu sudah nggak ada, lebih fleksibel. Nah dulu ketika sudah bekerja akhirnya bisa
merasakan cerita dengan orang tua, dengan ibu khususnya, dan ternyata beliau memang bisa menjadi pendengar yang baik untuk anaknya. Kapanpun ketika anak itu membutuhkan, akhirnya aku baru bisa merasakan hal seperti itu. Terus jenenge wis kerja ya biasanya kan golek mencari pasangan, terus habis itu si A ini cocok atau enggak, si B ini cocok atau enggak. Kalau dari pemahaman orang tuaku dulu, ternyata waktu sekolah memang belum mengizinkan yang namanya menjalin hubungan, karena memang fokusnya biar ke pendidikan dulu. Tapi ketika sudah lulus, ketika sudah bekerja, itu memang diperbolehkan untuk mencari pasangan sendiri, dalam artian ya menurutku fair. Biasanya kan orang sih dulu sampai sekarang sih tetap dilarang. Nah ini menurutku fair karena sudah selesai masa pendidikannya, bisa mencari pasangan sendiri. Itu pun bukan jenenge golek pasangan ya kudu hal sing gampang loh. golek gagal sampai waktu itu ada masa ketika punya seorang pasangan, terus habis itu karena domisilinya juga luar kota, dan waktu itu sudah ada beberapa masalah yang belum terselesaikan, akhirnya menumpuk dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya cerita dengan ibu itu seiling aku. Oke, kejadiannya isu mula-mula aku cerita curhat, dan endingnya ya meneteskan air mata ya mas biyen. Terus habis itu ya wis apa-apa, selesaikan dulu masalahmu seperti itu, bla 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 bla. Wis berangkat keluar kota untuk berusaha berkomunikasi, mencari solusi. Terus malamnya tiba-tiba ditelepon sampai ayahku, ya apa masalahnya wis mari ini apa sih durung nemu solusi ini. Itu aku sempat kaget karena baru pertama kali itu sosok ayah itu peduli nah aku. Jadi peduli dalam artian sing menanyakan kabar, karena dari dulu lebih ke ya dari sisi perhatian seperti itu memang kurang. Makanya secara gak langsung ya aku menjadi orang yang tertutup waktu itu, secara gak langsung kebentuk karena hal-hal seperti itu. Akhirnya wis keluar kota berusaha mencari solusi, ya ternyata tetep gak iso dilanjutno hubungan. Ya wis balik cerita, ternyata wis gak lanjut, ya gak apa-apa. Jarene ya gak apa-apa, kan didakno maneh. Wong wis buyar. Terus habis itu ya wis akhirnya fokus karir terus. Cuman tetap sampai sekarang pun berumah tangga, peran ibu itu tetap ada, dalam artian selalu memberi gambaran ketika nanti kamu seperti ini, itu kalau bisa seperti ini. Lebih banyak memberi masukan, apalagi kita ini sebagai anak kan secara pengalaman memang kurang, tapi memang nggak semua pengalaman orang tua itu masih relevan di masa sekarang. Nah tinggal gimana caranya kita bisa tetap terbuka dan mengambil solusi sesuai apa yang kita butuhkan. Dan orang tua nggak terlalu memaksakan untuk selalu mengikuti apa yang diinginkan, menuntut kita untuk melakukan apa yang disarankan oleh orang tua.
Alhamdulillah kayak ngono. Nah, cuman akhir-akhir iki ku kadang apa ya? Ada beberapa hal yang cukup tak sesalkan, dalam artian ya kebanyakan generasi sekarang itu sudah tidak terlalu membutuhkan peran orang tua dalam membentuk membentuk karakternya, dalam membentuk kebutuhannya di masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan masalah itu kebanyakan sudah tidak percaya dengan masukan orang tua, percaya dengan pilihan orang tua. Itu yang cukup saya sesalkan. Nah, cuman kadang yang bikin gedeg itu gini, kan namanya kita sebagai anak masih minim pengalaman. Itu kan sudah sewajarnya kalau kita ini berbuat salah, kita ini ada salahnya ketika melakukan sesuatu, ketika mengambil keputusan. Cuman ketika kita mengambil kesalahan, itu bukannya introspeksi, menyadari apa kekurangan kita, di mana letak kesalahan kita, tapi malah mencari quotes-quotes untuk pembenaran dari apa yang kita lakukan. Kan asu Cuk. Maksudku kon iku lek salah terus dikandani, yo berbenah ngono lho, aja golek quotes-quotes ngene. Anak bebas memilih apapun yang diinginkannya ngono. Aduh. Kan kadang wong congol lek difasilitasi ya ngono, akhirnya wong sing goblok-goblok iki ngelompok kabeh dadi siji ngono lho. Dan ngerasa bener kabeh akhirnya. Ya kadang iku sisi negatif sosmed lah ngono. Terus kayak ngomong anak bukan investasi orang tua, biarkan anak memilih. Anak tidak bisa memilih anak tidak bisa memilih mempunyai orang tua seperti apa. Jadi biarkan dia bebas melakukan sesuai yang dia mau. Lah kan wong tua ya gak iso milih bakal di anak kaya apa yo. Terus gak usah kemalan karepmu dhewe ngono lho. Lek pendinane sik melu wong tua, sik butuh wong tua ya sekirane anjen sing diarahno iku bener, kayak kebaikanmu jangka panjang, ya nurut to. Minimal lek gak cocok ya gak usah cintai ngono lho ya. Nggih kan gak cocok pilihan orang tua jangan pernah kamu lawan, karena ya jatuhnya durhaka. Lebih baik diam itu lebih baik lah menurutku, daripada kamu ngelawan ngono gak cocok terus akeh lah, lebih banyak dosane menurutku. Karena mau bagaimanapun kayak sak mangkel-mangkel mau wong tua ambek MS, kondisimu sekarang, apa yang kamu miliki sekarang itu secara nggak langsung ada perannya sangat besar dari orang tua, dari ibu khususnya, ya dari segi materi, dari segi doa. Kan jenenge wong tua pasti mendoakan yang terbaik kan, dan itu sing kadang kita nggak tahu sebagai anak. Tapi ketika ada hal yang kita inginkan tapi tidak dituruti, tidak bisa terrealisasikan, kita langsung menolak mentah-mentah, menyalahkan hal-hal di luar kita, tapi gak pernah introspeksi. Nah itu ya
Lek misale biyen pernah ngalami ya wajar, maksudnya itu bagian dari proses hidup. Tapi kalau bisa kan seiring bertambahnya usia, otomatis secara pikiran kita bisa lebih dewasa, kita bisa lebih ikhlas dalam melakukan sesuatu. Ya harusnya hal-hal seperti ini bisa berkurang, hal-hal seperti itu bisa berkurang loh. Dan kondisiku sekarang ini bisa menjadi salah satu hal yang sangat tak syukuri. Karena apa? Karena yang pertama, masih memiliki kedua orang tua dalam kondisi lengkap, dalam kondisi sehat walafiat, dan aku masih bisa paling tidak menyenangkan kedua orang tuaku dengan cara-cara yang aku mampu. Kan namanya orang tua, terutama ibu, kan nggak pernah menuntut apapun dari anaknya. Tapi kalau seorang anak tahu dan ada keinginan untuk membahagiakan orang tua, itu bahagiannya orang tua itu double-double. Dan apa ya, jadi ada sebuah cerita dari apa ya, gak cerita sih, ini pengalaman dari salah satu teman terdekat lah, yang mana ini menjadi pengalaman yang menurutku apa ya, sangat respect lah aku pokoknya dengan effort terhadap orang tuanya. Terus bagaimana caranya dia membahagiakan kedua orang tuanya, itu sangat hobi lah, aku respect lah pokoknya. Jadi saya dan teman-teman kan dibesarkan dari lingkungan yang menengah lah secara ekonomi. Tapi temanku ini punya cita-cita bahwasanya ketika nanti dia sudah bekerja, sudah mampu memenuhi kebutuhan perekonomiannya sendiri, dia ingin membawa orang tuanya ke tanah suci, seperti itu. Dan itu menurutnya adalah sebuah cita-cita yang ditanyakan oleh gurunya ketika dia masih kecil. Dan menurutku kita semua sering dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Nanti kalau sudah besar punya cita-cita apa? Ya salah satunya membawa orang tua ke tanah suci itu tadi. Nah, seiring berjalannya waktu dengan pedoman dan keinginan seperti itu, akhirnya dia bisa memberangkatkan ibunya untuk melakukan perjalanan umroh, dan itu dilakukannya dengan hasil dari kerja kerasnya sendiri, hasil dari kerja kerasnya setelah lulus SMA. Jadi dia ini setelah lulus SMA langsung bekerja, dia menabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa membawa ibundanya ke tanah suci itu. Ya itu menurutku sebuah pencapaian yang luar biasa di umur kita yang waktu itu mungkin masih sekitar 24-25an lah, sudah beberapa tahun yang lalu. Dan bahkan aku sendiri pun masih belum bisa melakukan hal seperti itu. Jadi dengan kondisi yang notabene kita ini semua juga masih dalam proses yang panjang, dalam umur yang masih muda, yang mana itu masih cenderung memikirkan diri kita sendiri. Tapi dia sudah memiliki tekad yang bulat untuk
membahagiakan orang tuanya. Itu yang setiap aku bertemu dengan orang lain, cerita itu yang selalu aku sisipkan sebagai bentuk motivasi buat aku sendiri, motivasi buat orang-orang yang membutuhkan. Karena ya nggak semua bisa melakukan hal itu di kondisi usia yang masih terhitung muda loh. Makanya aku benar-benar salut lah, benar-benar respect terhadap perjuangannya itu. Dan nek ngomongno kebaikane MS iku gak nontek lho, wis wakeh anjane. Oh iya, jadi ini buat tambahan aja sih. Kan kemarin iseng-iseng kate bahas tentang ibu rek, BS yang pengen sharing ceritane, pengalamane tentang ibuke gak apa-apa, sharing ae. Jadi kemarin wis lempar pertanyaan iku kok ya alhamdulillah sih ono sing ngerespon lho, tak pikir kan sing ngerespon yo. Sing delok 100 punjul tapi yo sing ngerespon beberapa yo, gak apa-apa lah. Jadi kita bacakan sama-sama ya cerita dari teman-teman nih sih. Mungkin beberapa ya lanang siji wedok siji ya. Nah ini dari dari Instagram, dari teko IG DM iki teko salah satu teman KKN, bukan satu kelompok KKN tapi masih satu kecamatan, jadi beda desa cewek arek tarbiyah, teman kuliah kan, fakultas tarbiyah. Nah langsung aja, setelah menikah aku pindah tinggal di rumah suamiku. Pas aku hamil 4 bulan, ibu mertuaku bikin tasyakuran. Tasyakuran hamil 4 bulanan ya. Lalu suruh anterin berkat tasyakuran ke ibuku dan ke saudara-saudara. Ibu pengen nganterin berkatnya ambek pean, kata ibuku. Sampai di rumah satu saudara ada yang tanya, besok nek lahiran masa gak pulang lagi ke sini? Dan ibuku diam, gak jawab apa-apa. Pertanyaan itu dilontarkan beberapa kali dan ibuku tetap diam. Ibu jawab semua pertanyaan saudara-saudara kecuali satu pertanyaan itu. Masa oleh lahiran gak balik mrene? Dan ibu tetap diam. Gak lama, ternyata ibuku meninggal sebelum aku lahiran. Yang masih punya ibu, intinya tolong muliakan dia. Karena kalau dia sudah gak ada, segala apapun kebahagiaan, pencapaian-pencapaian kalian gak akan pernah lengkap. Ibarat puzzle tuh gak akan bisa selesai karena ada satu part yang hilang. Bagian tersulit ketika kita menjalani kehidupan adalah ketika kita harus mengikhlaskan orang-orang yang kita sayangi, terutama orang tua kita. Terus habis itu mungkin aku sendiri kan belum mengalami sampai di tahap itu, dan pasti semua orang akan mengalami hal seperti itu ya. Mau nggak mau kita harus kita harus bisa untuk mengikhlaskan, karena menurutku ketika kita sudah kehilangan sosok ibu, kehilangan sosok orang tua, ya mungkin penyesalannya sulit
sulit untuk dilupakan, dalam artian kita masih banyak hal yang belum bisa kita lakukan untuk membahagiakan orang tua kita. Di sini mungkin dalam artian ya namanya kita sudah menikah, sudah berumah tangga, paling tidak ada keinginan nanti orang tua kita bisa merasakan bagaimana bisa menggendong cucu, sudah memiliki cucu, bisa bisa merasakan bahagianya ada satu anggota keluarga baru gitu loh. Ya semoga intinya buat teman-teman yang masih memiliki orang tua lengkap harus benar-benar bersyukur, sempatkan waktu untuk membahagiakan orang tua teman-teman lah. Ya mungkin secara kecil-kecilan, dengan cara yang sederhana, yang penting sempatkan waktu untuk orang tua kita mumpung masih ada. Dan buat temanku KKN ini ya, semoga almarhumah ibundanya mendapatkan tempat terbaik lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Mungkin dua, satu nih ganti sing lanang lah, sing rodok dawa. Nah iki dari temen kuliah cuman satu jurusan. Ibu merupakan sosok yang kuat bagiku, sosok pemberani dan pelindung bagi seluruh anaknya. Ibu tidak ada duanya, setiap kata dan sikapnya penuh dengan makna. Puitis sih. Terkadang marahnya membuat kami kecewa, namun setelah dipahami ternyata itu bentuk dari sebuah cinta. Keringat dan usahanya hanya didedikasikan untuk buah hatinya. Terima kasih ibu yang telah membesarkan anak yang tidak sempurna sepertiku. Iki pernyataannya koncoku cocok kayak closingan kok. Bagus, kata-katanya bagus, cuman mungkin kita terlalu merendah sehingga kita menganggap diri kita ini tidak sempurna. Bahkan dengan adanya kehadiran kita sebagai anak, itulah yang menyempurnakan kebahagiaan orang tua kita. Karena mau bagaimanapun yang namanya kita berkeluarga, kita membangun rumah tangga, itu pasti ada keinginan yang namanya untuk memiliki seorang anak. Jadi ya dengan adanya seorang anak itu menjadi sebuah kesempurnaan dalam berumah tangga, yang mananya itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua kita. Maka dari itu tinggal bagaimana caranya kita untuk bisa terus membahagiakan orang tua kita selagi kita masih sempat, seperti itu. Bagus iki kata-kata. Kaya iki dipersiapno iki, effort ya. Terima kasih loh dulur. Ya mungkin cukup itu aja. Karena sudah jam 2 ya pemirsa. Jadi ya saya juga butuh istirahat seperti biasanya. Jadi ya intinya adalah jangan pernah melupakan jasa orang tua kita terhadap ibu khususnya. Jangan pernah mengecewakan, dalam artian ya mengecewakan itu pasti adalah, cuman
jangan terus-terusan. Kita harus belajar dari kesalahan kita juga. Kita bisa introspeksi dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Terus habis itu sempatkan waktu untuk orang tua kita, mumpung beliau masih ada di sekitar kita, beliau masih ada di dekat kita. Bahagiakanlah kedua orang tuamu, teman-teman. Mungkin ya itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai usai. Semoga teman-teman juga selalu diberi kesehatan, didekatkan dengan orang-orang baik, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu.